Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang yang menonton, mohon maaf, yang menonton channel YouTube saya. Eh, Hari ini Ibu akan menerangkan materi ya terkait keperawatan dasar atau ada kaitannya juga dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi hal yang terkait keperawatan dasar ya. Eh, Adapun topik yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan personal hygiene ya atau perawatan diri. Baik, slide selanjutnya. Nah, personal hygiene ya. Nah, apa sih itu personal hygiene? Personal hygiene atau kebersihan diri atau perawatan diri adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan ya dan kesehatan untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis ya, untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis. Jadi kalau kita sehat ya, bersih gitu ya, tubuh kita, sehat badan kita ya, maka, eee, diri kita akan sejahtera secara fisik ya dan psikologis. Kalau untuk psikologis ya tergantung mungkin orangnya masing-masing ya. Akan tetapi jika kita stimulus dengan tubuh yang sehat, yang bersih, ya mudah-mudahan ya tadi psikologis juga menjadi baik. Nah, untuk tujuan sendiri ya perawatan diri, personal hygiene ataupun kebersihan diri yaitu yang pertama meningkatkan derajat kesehatan ya. Selanjutnya meningkatkan rasa nyaman dan menciptakan keindahan. Selanjutnya ini, untuk yang mencegah penyakit pada diri sendiri maupun pada orang lain. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan percaya diri. Jadi kalau tubuh kita bersih, rapi ya, eee, terawat gitu kan akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi, personal hygiene atau tadi, kebersihan diri atau perawatan diri? Yang pertama adalah status kesehatan, ya, seseorang dalam kondisi sakit atau cedera, sehingga dia memerlukan bed rest ya atau tidur gitu ya, ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan personal hygiene dan tingkat kesehatan klien. Jadi kalau, sakit ya, sedang sakit akan sulit untuk bergerak seperti itu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman sakit gitu ya, agak susah nih untuk bangun gitu ya, untuk BAB, BAK saja susah, apalagi mandi ya, mandi juga diseka karena, eee, keterbatasan pergerakan. Sama dengan pasien-pasien di ruang rawat inap di rumah sakit, itu juga kan ada yang koma, seperti itu ya, kondisinya koma kan tidak bisa, ke kamar mandi sendiri, jadi harus dilakukan perawatan di tempat tidur ya. Jadi mandinya, di tempat tidur gitu ya, dimandikan oleh perawat, dikeramasi oleh perawat, sikat gigi juga oleh perawat ya, gunting kuku ya, lalu apalagi gunting kuku, gosok gigi ya, semua hal yang terkait personal hygiene dibantu oleh perawat. Itu untuk pasien yang, total care ya, atau yang butuh, perawatan total, perawat. Ada juga pasien yang dengan minimal care ya, teman-teman ya. Kalau yang minimal care, pasiennya tuh mandiri. Ya, dia bisa, melakukan segala hal terkait personal hygiene-nya sendiri. Lalu ada yang partial care. Yang partial care di sini setengah ya, artinya kan partial artinya setengah ya. Jadi, setengah
dibantu oleh perawat, setengah lagi, mmm, pasien yang melakukan, seperti itu ya. Misal ada keterbatasan, gerak tangan ya, misalnya tangan kanan tidak cedera, tangan kiri cedera, jadi kan setengah ya, atau kaki kanan cedera, kaki kiri tidak. Jadi yang bermasalahnya ya, bagian bermasalahnya itu dibantu. Itu contoh dari partial care ya. Nah, selanjutnya budaya. Nah ya, sejumlah mitos berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan sakit ini tidak dimandikan. Hal ini dikarenakan nanti penyakitnya tambah parah. Ini mitos ya teman-teman ya, mitos budaya gitu ya. Jadi eh, bahkan ada di satu budaya juga ya, budaya Sunda apa Jawa ya. Jadi anak yang sakit atau orang yang sakit itu tidak boleh dimandikan. Padahal kalau tidak mandi bahaya ya, bisa bertambah parah penyakitnya. Nah, selanjutnya ada status sosial ekonomi. Nah, di sini ya, kebutuhan personal hygiene memerlukan biaya dan akan berpengaruh pada seseorang ya dalam memenuhi dan mempertahankan personal hygiene-nya dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, ini ada salah seorang anak pemulung sampah ya, eh, dengan status ekonomi yang sulit ya, harus membantu mencari uang untuk, kedua orang tuanya ya dengan cara memulung sampah. Nah ini akan berdampak pada kesehatan tubuh anak ini ya, jadi kotor gitu ya, rentan sekali terkena penyakit diare gitu ya, eee, ataupun penyakit kulit gitu ya, terkait personal hygiene. Lalu selanjutnya tingkat pengetahuan dan perkembangan. Nah, pengetahuan itu penting untuk meningkatkan status kesehatan seseorang. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan oleh pasien ya, maka pasien jadi mau jadi jadi tahu ya, jadi tahu tentang pengetahuan tersebut, mau melakukan dan mampu untuk melakukan ya, eee, aktivitas terkait, eee, pola hidup bersih dan sehat misalnya ya, PHBS. Nah, selanjutnya yang kelima adalah cacat jasmani dan mental. Nah, seseorang dalam kondisi cacat jasmani ataupun mental ini akan menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan, ya, pemenuhan kebutuhan diri sendiri, ya. Ini sudah pasti kalau kita keterbatasan, ada keterbatasan ya, baik secara physically ataupun mental, ya kalau mental gangguan jiwa ya teman-teman ya, gangguan kejiwaan sehingga memang harus, dibantu oleh keluarga ataupun, perawat gitu ya. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan tidak bisa kita merawat, semua sendiri ya, karena yang jaga shift di satu rumah sakit, perawat itu kan hanya, 4 misalnya ya, satu shift ya, sedangkan pasien itu banyak ya teman-teman ya, bisa puluhan. Kalau semua dikerjakan oleh perawat gitu ya, perawatnya kelelahan atau burnout atau ya tadi kelelahan kerja ya, sehingga cara yang bisa efektif ya agar semua pasien bisa terawat juga, kita ajarkan keluarga cara untuk melakukan perawatannya, terkait personal hygiene yang dasar dulu ya. Jadi setiap pagi misalnya ya, kita sediakan ya, perawat sediakan air panas misalnya dengan, waslap gitu ya, terus ajarkan keluarga, bagaimana cara melakukan, eee tindakan memandikan pasien di tempat tidur gitu. Jadi kita edukasi keluarga pasien dan kita ajarkan supaya nanti, eee pasiennya terawat ya teman-teman ya, bersih gitu ya, nggak cepel kulitnya ya. Kebayang kalau teman-teman nggak mandi 1 hari aja ya, kan kotor ya, atau tidak keramas gitu ya, kan cepel ya rambutnya. Kalau cepel bahasa Indonesianya itu lengket ya, jadi kotor gitu kepalanya ya. Nah, sehingga, mau nggak mau ya harus, dicuci kan rambutnya ya, dikeramas. Nah, caranya tadi diajarkan keluarganya supaya kita juga tadi tidak kelelahan kerja ya.
Karena memandikan satu orang pasien itu kan butuh waktu yang lama ya teman-teman ya. Sedangkan pasien di rumah sakit itu kan banyak ya, bisa puluhan, yang dinasnya hanya hitung jari ya 4 atau 6 orang. Nah, jadi lebih baik teman-teman nanti, pada saat bekerja ya coba ajarkan atau edukasi keluarga minimal untuk melakukan perawatan diri ya, dari mandi, gosok gigi ya, terus keramas ya, gunting kuku, itu hal-hal yang mudah bisa dilakukan ya oleh, keluarga. Lalu selanjutnya, ini ada prinsip personal hygiene ya. Yang pertama, kita lakukan perawatan kulit. Ya, seseorang itu harus menjaga kebersihan kulit ya, karena penting menjaga kebersihan kulit ya. Kulit itu sebagai pintu masuk utama kuman patogen ke dalam tubuh. Nih, kalau misalnya kulitnya tadi iritasi, luka, maka akan menyebabkan infeksi ya ke depannya. Bahkan kalau luka yang tidak terawat tadi ya, itu bisa bernanah teman-teman ya, bisa menjadi lebih, buruk gitu keadaannya. Bahkan sampai kalau tidak dilakukan perawatan misalnya miring kanan, miring kiri, ya untuk pasien yang tidur lama maka akan terjadi dekubitus. Ya apa sih dekubitus? Dekubitus itu luka karena tekanan tidur lama gitu ya. Jadi luka bolong teman-teman sampai punggungnya ya dan itu sangat sakit perih gitu ya. Nah jangan sampai, pasien kita jadi tidak terawat gitu ya. Makanya kita bisa minta bantuan keluarga juga ya, supaya bisa, dibantu pasien itu miring kanan, miring kiri per 2 jam, teman-teman ya, per 2 jam. Jadi libatkan keluarga dalam proses perawatan pasien. Selanjutnya ada, perawatan kuku. Nah ini ya, kuku itu merupakan pelengkap kulit ya, tetapi bila tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka kuku itu bisa jadi sarang penyakit. Oleh sebab itu, kuku harus dipotong ya secara rutin, bersih ya, jangan sampai ada, eee, apa namanya, kotorannya gitu ya di sela-sela kuku gitu ya. Selanjutnya nih perawatan rambut. Nah ini ya, rambut kotor dan tidak bersih dan tidak dibersihkan ini bisa menyebabkan ketombe dan sarang kutu. Nah, kondisi panas dan malnutrisi akan mengganggu pertumbuhan rambut. Nah, ini ada satu kasus ya, banyak mungkin kasus pasien yang lainnya contoh yang realnya mah pasien gangguan jiwa ya, itu banyak yang tidak terawat kulit, rambutnya ya teman-teman ya. Jadi banyak kutunya. Nah, cara merawatnya tadi ya, kalau misalnya pasiennya ODGJ dan ada keluarganya, kita minta bantuan keluarga untuk merawat rambut klien, minimal kalau misalnya berkutu dikasih, obat kutu ya teman-teman ya, kasih obat kutu lalu dilakukan keramas. Kalau misalnya rambutnya gimbal, tidak pernah disisir, berarti harus dirapihkan ya. Setelah dirapihkan, dipotong gitu ya supaya, terawat rambut dan kulit kepalanya, ya. Mungkin cukup jelas, selanjutnya adalah perawatan gigi dan mulut. Nah, ini mulut merupakan rongga ya, eee, dan merupakan sistem pencernaan awal ya, jadi kita kan ada proses mengunyah ya, dan bagian tambahan sistem, persarapan sehingga jika tidak bersih dan penuh dengan bakteri, maka harus segera dibersihkan ya, supaya tidak, gigi dan mulut kita juga, terawat gitu ya, tidak bolong ya. Karena kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah punya pengalaman giginya bolong ya. Nah, kan sakit ya, makan juga sulit ya, terus tidak bisa tidur. Nah, eee, karena gangguan pada gigi itu akan berdampak ke semuanya, makan jadi kurang gitu ya, sehingga kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, selanjutnya perawatan mata. Nah, ini kotoran mata ini dapat menempel pada sudut mata dan bulu mata, sehingga perlu kita untuk menjaga kebersihan
untuk mempertahankan kesehatan mata dan mencegah infeksi ya pada mata ya. Selanjutnya ada perawatan hidung. Nah, ini hidung terdiri dari mukosa hidung, maka harus dijaga agar tidak terjadi iritasi ya. Terus selanjutnya perawatan telinga ya. Telinga juga harus dibersihkan bila ada kotoran yang menyumbat telinga dengan mengeluarkannya secara perlahan ya. Boleh dengan tadi ya alat pembersih kuping ataupun, sekarang banyak terapi ya, terapi untuk membersihkan kuping dengan lilin gitu ya. Bisa, untuk membersihkan, kotoran telinga ya. Nah, ini juga kita lakukan sama pasien, bisa dilibatkan keluarga ataupun perawat ya kalau di ruang intensive care yang memang tidak bisa, dijaga sepenuhnya gitu kan, terbatas ya untuk masuk, pasien ke dalam ruangan gitu ya atau keluarga pasien harus nunggu di luar, berarti semuanya dilakukan oleh perawat. Nah, selanjutnya adalah perawatan genitalia ya, genitalia. Nah, ini adalah perawatan untuk alat vital ya, untuk mencegah dan mengontrol infeksi, mencegah kerusakan kulit, dan meningkatkan kenyamanan serta mempertahankan kebersihan diri, ya. Dan ini penting ya kalau, tidak dilakukan kasihan pasien juga tidak nyaman ya. Misal ada kasus ya pasien dirawat lama nih di rumah sakit ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa ke kamar mandi ya, BAB juga dan BAK terbatas di kasur gitu ya. Kalau tidak bersih dilakukan perawatannya misalnya BAB ya, punten, maaf ya, tidak bersih di, ceboknya gitu ya, atau dibersihkannya bagian anusnya. Kan nanti akan menimbulkan bau tidak sedap ya. Eee, Hal yang sama juga terjadi jika, tadi bagian vitalnya juga tidak dibersihkan dengan baik, maka akan menimbulkan bau tidak nyaman ya. Dan tadi pasiennya bisa gatal gitu ya. Dan kurang nyaman. Kebayang ya teman-teman, kalau tidak dibersihkan, kan kalau kita mah bisa jalan ya ke kamar mandi, ke toilet ya, dibersihkan dengan air ya, dikeringkan dengan tisu. Nah, ini pasien, eee, BAB dan BAK tidak bersih ya, maka akan tadi menimbulkan, bau yang kurang nyaman gitu ya, tidak nyaman bau gitu ya, dan gatal ya, yang pasti iritasi, itu ya. Nah, selanjutnya proses keperawatan. Nah, kita awali proses keperawatan itu dengan pengkajian. Awalannya dengan, kita mengkaji bagaimana riwayat keperawatan ya. Apa saja sih yang harus ditanyakan? Tanyakan tentang pola kebersihan individu sehari-hari ya. Lalu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pasiennya tadi ya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, personal hygiene ya. Baik individu, baik faktor pendukung maupun faktor pencetus. Jadi ditanyakan saja ya, terkait faktor yang tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal, itu ya. Di slide sini, di slide Ibu ya, coba kita lihat lagi untuk faktor. Nih ada tadi ya, yang pertama status kesehatannya, budayanya ya, lalu status sosial ekonominya, bagaimana sih tingkat pengetahuan dan perkembangannya. Lalu ada cacat jasmani atau mental enggak pasiennya, gitu ya, untuk, faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Ini cukup jelas ya untuk yang faktor. Terus selanjutnya kita lakukan pengkajian fisik di sini ya, kaji higien personal individu mulai dari ekstremitas atas ya, ekstremitas atas itu adalah tangan ya, sampai ke bawah itu kaki ya. Baik itu dari head to toe ya, head to toe itu dari atas kepala sampai bawah ya. Rambut ya kita kaji, lalu kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, kulit, kuku, genitalia, dan personal hygiene umum ya. Nah, selanjutnya apa saja sih diagnosis ya? Kalau yang terkait dengan buku panduan SDKI dari PPNI, SDKI itu standar diagnosis keperawatan Indonesia ya. Di sini bunyi diagnosanya untuk keperawatan tadi ya.
gangguan personal hygiene yaitu, defisit perawatan diri ya. Titik 2 lalu dispesifikan ya menjadi satu atau lebih sesuai dengan masalah hasil pengkajian teman-teman nanti dapatkan. Apakah, tadi masalah diagnosa keperawatannya itu pasiennya ya, masalah pasiennya terkait mandinya yang tidak bisa dilakukan gitu ya, di pasiennya tidak bisa mandi, apakah dari berpakaiannya gitu ya, apakah dari makannya, nggak bisa makan gitu ya, lah apakah, toileting-nya atau berhias. Nah, kelima intervensi ini ada di buku SDKI ya teman-teman ya, untuk lebih detailnya. Nah, ini contohnya ya untuk defisit perawatan diri ya. Jadi Ibu, eee, perlihatkan di sini teman-teman bisa lihat di halaman 240 buku SDKI. Ya ini saya perbesar ya. Nomor diagnosanya adalah D0109 ya. Nah, apa sih definisi dari defisit perawatan diri di sini? Tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada 5 di sini ya. Gangguan muskuloskeletal atau otot tadi ya, gangguan neuromuskuler atau saraf ya, ada gangguan saraf. Yang ketiga adalah kelemahan ya, adanya kelemahan baik itu otot ya, kelemahan fisik, ekstremitas atas ataupun bawah ya, tangan atau kaki. Selanjutnya gangguan psikologis ya, dan atau psikotik. Nah, ini mungkin psikologis terkait kejiwaan ya, psikotik itu bisa terkait narkotika ya, obat-obatan. Lalu selanjutnya ada penurunan motivasi atau minat, jadi memang tidak ada motivasi dan minat dari pasiennya. Nah, ini untuk, gejala dan tanda mayornya, jadi kita bisa lihat dari hasil pengkajian ya, kalau data subjektif itu apa? Data yang didapatkan dari, hasil wawancara langsung ya, yang ditanyakan oleh perawat kepada pasien, ya itu subjektif. Jadi dari pasien, ucapan langsung yang disampaikan oleh pasien. Nah, di sini ada menolak melakukan perawatan diri. Jadi pasiennya tuh bilang, "Oh, saya nggak mau mandi," gitu ya. Nah, itu salah satu data subjektif. Nah, kalau data objektif itu artinya perawat yang melihat ya, teman-teman ya. Jadi dari sudut pandang perawat. Nah, yang pertama di sini tidak mampu mandi. Kita bisa lihat nih dari hasil pengkajian kepada pasien, oh pasien ini ada keterbatasan fisik sehingga tidak bisa melakukan, mandi ya. Atau mengenakan pakaian, makan, toilet ya, ke toilet, berhias ya secara mandiri. Lalu selanjutnya ini minat melakukan perawatan dirinya kurang. Nah, di sini ada lagi, kondisi klinis ya terkait, eee, kondisi klinis terkait untuk yang, defisit perawatan diri. Yang pertama adalah stroke. Ya mungkin teman-teman tahu ya, stroke itu keterbatasan gerak, lalu ada cedera medula spinalis, lalu ada depresi, ada artritis rheumatoid, retardasi mental, ya, delirium, demensia, gangguan amnestik, skizofrenia, dan gangguan psikotik lain ya. Terus ada fungsi penilaian terganggu. Ya. Nah, ini untuk satu pasien diagnosisnya itu bisa lebih dari satu ya teman-teman ya. Misal, untuk pasien-pasien gangguan jiwa atau, pasien dengan retardasi mental ya, dia kan tidak bisa mandi ya teman-teman ya. Jadi dibantu mandinya ya. Berpakaian juga tidak bisa, dibantu ya. Makan dan minum juga dibantu, toilet trainingnya juga dibantu ya. Berhias juga dibantu. Jadi semuanya, untuk pasien retardasi mental dibantu, dan itu dibuat asuhan keperawatannya, ya. Nah, selanjutnya ini untuk diagnosis ya, defisit perawatan atau kebersihan diri. Ini contoh untuk pasien stroke ya, teman-teman ya. Ini contoh pasien stroke, jadi kita lakukan, ROM di sini ya contohnya ya. Jadi digerakkan tangan pasiennya supaya tidak kaku ya, tadi ya, tidak kaku ototnya. Nah, selanjutnya, eee, ini ada contoh askepnya ya, teman-teman ya, karena ini sudah contoh askepnya, sebentar ya.
dilanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi, untuk diagnosis terkait defisit perawatan diri, tujuan yang diharapkannya yang pertama tadi kebersihan diri sesuai dengan pola, yang kedua ini tadi keadaan badan, mulut, rambut, dan kukunya bersih, dan yang ketiga adalah pasien merasa nyaman, seperti itu ya. Nah selanjutnya untuk askep nanti Ibu terangkan ya, Ibu izin share screen. Ya ini selanjutnya. Nah, berikut contoh askepnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada, saya perbesar ya, untuk yang defisit perawatan diri ya. Ini contohnya ada gangguan di neuromuskular ya. Jadi ada kelemahan fisik, aktivitasnya terbatas. Di sini diagnosa keperawatannya defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler yang dibuktikan dengan tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, dan ke toilet. Ya, di sini DO-nya tidak bisa melakukan perawatan diri secara mandiri ya. Data objektif yang kita lihat langsung kepada pasien. Nah, selanjutnya untuk rencana keperawatannya seperti ini ya, nanti teman-teman kalau di rumah sakit bikin, askep ya, jadi dibikin tabel seperti ini ya, ada, nomor ya, ada diagnosa keperawatannya apa ya, lalu ada SLKI ya. SLKI itu standar luaran keperawatan Indonesia. Lalu selanjutnya ada SIKI, standar intervensi keperawatan Indonesia dan rasionalnya. Nah, untuk diagnosis keperawatan ini teman-teman bisa lihat di buku ya, yang tadi Ibu sampaikan untuk D109 terkait defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler yang dibuktikan dengan tidak mampu mandi, mengenakan pakaian makan, atau ke toilet. Nah, untuk SLKI-nya di sini, ini juga codingnya ditulis saja ya teman-temannya ada di buku SLKI L11103 ya. Terkait perawatan diri. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan perawatan diri pasien dapat tercapai dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan mandi meningkat. Ya, jadi selama 3 hari kemampuan mandinya meningkat menjadi skala 3. Ini contoh ya. Terus yang kedua adalah kemampuan mengenakan pakaiannya meningkat ya dengan skala 2. Ibu formatnya apa emang seperti ini template-nya? Iya. Iya ya, seperti ini ya template-nya. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ini bebas untuk waktunya ya, tidak mesti harus 3 kali 24 jam. Teman-teman mau melakukan perawatan 1 kali 24 jam boleh, atau 1 kali, atau 7 kali 24 jam silahkan, gitu ya, tergantung treatment yang nanti diberikan kepada pasien di ruang rawat inap berapa hari, gitu ya. Selanjutnya untuk Psiki, sama codingnya dituliskan, lalu dituliskan juga, intervensinya apa ya, dukungan perawatan diri, BAB, BAK ini contohnya ya. Jadi diobservasi, ada poin observasi, terapeutik ya, ini dituliskan semuanya, ya. Ini contohnya diambil 2 intervensi ya, dan rasionalnya dituliskan di sini. Rasional itu apa? Jadi, istilahnya keterangan logis ya, dari intervensi yang kita buat. Misal, ini untuk poin 1, identifikasi BAB, BAK sesuai usia. Nah, rasionalnya adalah yang untuk poin 1 ya, untuk mengetahui BAB dan BAK ya pada pasien. Ya, jadi diidentifikasi. Bisa nggak nih pasiennya BAB, BAK? Ya, ada keterbatasan nggak? Atau ada keluhan nggak? Nah, itu diidentifikasi. Ya, selanjutnya dan seterusnya ya, ini sudah dibuat, rasionalnya. Lalu ada intervensi yang kedua ya, ini dukungan perawatan diri berpakaian. Ini terapeutiknya adalah sediakan pakaian pada tempat yang mudah dijangkau. Lalu sediakan pakaian pribadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya lagi, nah ini, SLKI-nya ya lanjutannya, ini kemampuan ke toilet BAB, BAK-nya meningkat, skalanya 1, minat melakukan perawatan dirinya meningkat, skalanya 3, dan yang kelima adalah mempertahankan kebersihan, ini meningkat menjadi skala 3.
Nah, intervensi selanjutnya di sini ada yang kelima ya, fasilitasi mengenakan pakaian, fasilitasi berhias gitu ya. Lalu ada edukasinya di sini ya, ajarkan mengenai, cara berpakaian ya. Selanjutnya ini dukungan perawatan diri, makan, minum ya. Ada observasi sama ya, terapeutik ya, eee, lalu ada kolaborasi di sini ya, melakukan pemberian obat. Nah, selanjutnya, tadi kolaborasi obat sudah. Nah, ada catatan perkembangan hari ke-1 ya. Ini adalah contoh, evaluasi keperawatan ya, teman-teman. Jadi contoh dokumentasi evaluasi keperawatan. Untuk, diagnosa yang pertama di sini defisit perawatan diri ya, diagnosanya nanti dituliskan seperti ini. Untuk waktunya ini waktu untuk implementasi ya teman-teman ya, waktu implementasi itu apa? Waktu dilakukannya tindakan. Jadi implementasi itu bahasa Indonesianya adalah, saat kita melakukan tindakan, gitu ya. Ini tanggalnya ya, implementasinya ini, saat melakukan tindakan. Kalau intervensi itu kan rencana tindakan ya yang kita lakukan. Tadi ya tabelnya ada di atas, kalau implementasi itu, eee pelaksanaan ya, kita melakukan intervensi. Dan tadi bahasanya itu dirubah ya teman-teman ya, contohnya ini ya, dari kalimat pasif ya di atas ya, ini contohnya kalimat pasif, di sini identifikasi ya kalau kalau bahasa di, rencana keperawatan ya atau di intervensi ya, SIKI ya. Nah, kalau untuk ini, untuk implementasi, dia bahasanya itu, menjadi aktif, kalimat aktif ya, dengan menggunakan imbuhan ya, mengidentifikasi. Yang tadi kan identifikasi ya di awal intervensi ya, sehingga diimplementasi tinggal ditambahkan imbuhan ya, mengidentifikasi. Sama dengan intervensi lainnya ya, ya yang kedua ini nanti dicantumkan jamnya jam berapa kita melakukan, intervensi ini ya, implementasi, ini ya untuk yang intervensi pertama. Ya, tinggal ditambahkan imbuhan ya. Terus yang kedua juga membuka pakaian ya, asalnya buka pakaian, yang diperlukan untuk memudahkan eliminasi ya. Selanjutnya ini dukungan perawatan diri di sini ya, untuk berpakaian, menyediakan pakaian pada tempat yang mudah dijangkau, menyediakan pakaian pribadi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini contoh, S-nya, S itu apa? Subjek ya. Jadi, kita lihat bagaimana sih respon pasien pada saat dilakukan pasca ya, pasca dilakukan intervensi ini, gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini ya, S-nya misalnya di sini keluarga pasien mengatakan pasien ingin dimandikan, masih belum bisa, melakukan perawatan, diri secara mandiri. Objektifnya itu dari perawat ya, jadi kita melihat pasien ya secara objektif bagaimana. Ini contohnya pasien tidak mampu melakukan perawatan diri seperti mandi, berpakaian, ataupun oral hygiene ya. Terus analisis ya, A itu analisis ya. Analisisnya ini masalah belum teratasi ya. Dan P-nya itu planning ya, intervensinya dilanjutkan. Jika tadi ya intervensi yang tadi kita buat di sini, dari intervensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, sampai 10 ya, sampai kolaborasi ya. Ini, belum ada perubahan, pasiennya, sehingga kita bisa mengulang lagi intervensi ya, gitu. Ini contoh untuk yang dukungan perawatan diri ya, makan, minum ya, ini contohnya intervensinya ya. Lalu untuk catatan perkembangan hari kedua ini ya, kita tuliskan kembali sama seperti tadi ya, dituliskan dari intervensi pertama sesuai dengan kebutuhan ya, kedua. Ya, lalu ini intervensi selanjutnya ya, dukungan perawatan diri, makan, minum, sampai ke, eee, kolaborasi ya. Nah, ini kita juga catat juga nih, SWOT-nya ya untuk dievaluasi. SOAP ya. Dan untuk,
sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan aja kita melakukan perawatan, kepada pasiennya berapa hari. Kalau di rencana kita sampaikan 3 hari, 3 kali 24 jam, berarti untuk catatan perkembangannya juga dilakukan 3 hari ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk hari terakhir ya, untuk hari ketiga. Ya, dituliskan juga waktunya, implementasinya, ya semuanya dituliskan sampai ke, kolaborasi ini ya, intervensi yang terakhir, eee, untuk intervensi ke-11 ya, dan dituliskan kembali swabnya. Nah, seperti itu mungkin cukup jelas ya untuk ASKEP ya, contoh ASKEP. Nah, ini untuk ASKEP-nya mungkin cukup ya, eee selanjutnya nanti Ibu akan sampaikan tentang, modul ya yang bisa teman-teman baca. Ibu izin share screen dulu ya. Nah ini teman-teman, modul yang bisa teman-teman baca ya nanti, Ibu share juga kepada ke teman-teman ya melalui PJ mata kuliah ya. Nanti dilihat di sini ya teman-teman ya, ada tujuan ya, tujuan pembelajaran. Jadi di sini, eee, ada konsepnya ya, faktor-faktor yang tadi Ibu terangkan ya, semuanya ada di sini ya. Terus, materi pokoknya di sini ya, semuanya ada, ya lengkapnya ada di sini ya, dari uraian materi, ya terus tadi faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene, lalu, eee, penjelasan tentang macam-macam prinsip personal hygiene di sini ya. Lebih detail. Terus bagaimana sih proses, perawatannya, ya dari pengkajian, riwayat, pemeriksaan fisik, ya ini, yang tadi disampaikan di slide ya, ada rambut sampai ke hygiene personal secara umum ya. Lalu untuk penetapan diagnosis sekarang ini modulnya zaman dulu ya teman-teman ya, jadi masih menggunakan nanda. Tapi teman-teman tadi Ibu sudah sampaikan juga ya untuk ASKEP kita menggunakan SDKI, yang contohnya tadi Ibu sampaikan ya. Eee, jadi mungkin untuk ASKEP, kita mengacu ke yang tadi ya, yang contoh yang Ibu sampaikan. Nah, ini ada rangkumannya juga ya. Mungkin untuk teori teman-teman ya, eee, Ibu cukupkan gitu. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom chat gitu ya yang ada di YouTube ataupun, WA Ibu secara japri gitu ya, jika ada materi yang memang belum dipahami oleh teman-teman. Untuk modul, eee, apa tadi, PPT ya dan, contoh ASKEP ya, SDKI, SLKI, dan SIKI untuk, personal hygiene nanti Ibu sampaikan ya ke PJ mata kuliah, ya. Nanti teman-teman bisa langsung download mungkin di sana ya, di WA. Baik, Ibu izin stop share dulu ya. Ya teman-teman, untuk kuliah teori Ibu cukupkan ya teman-teman ya. Terima kasih atas, eee, kesempatannya, waktunya ya sudah, eee apa namanya, menonton dari awal sampai akhir ya perkuliahan saya melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan tadi ya, apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Eee, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi membantu saya, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terkait pembelajaran, eee, khususnya ya untuk mata kuliah keperawatan ya. Selanjutnya nanti ada link kembali ya, bagaimana Ibu terangkan, praktikum ya terkait, mmm, skill kita untuk, perawatan diri ya, personal hygiene. Mungkin ada link yang nanti teman-teman tonton ya. Ibu izin
tutup perkuliahan kita hari ini untuk yang teori ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua, sehat semuanya ya, sehat semua, sehat, jaga kesehatan.